Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 Matematika Diskrit kelas 2 KS4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ulasan jurnal yang telah dipilih oleh kelompok kami. Anggota dari kelompok 6 yaitu ada dua paper yang akan diulas oleh kelompok kami. Paper yang pertama berjudul Pencarian rute terpendek dengan menggunakan algoritma deep first, breadth first, dan hill climbing. Kemudian paper yang selanjutnya berjudul Aplikasi Graf dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya, untuk ulasan latar belakang dan studi kasus, paper yang pertama akan dibawakan oleh rekan kami, Salwa Anissa Lutfi. Saat melakukan perjalanan ke suatu tempat, kita perlu peta sebagai penunjuk jalan. Namun, pemakaian peta kertas tidak memungkinkan kita untuk mengetahui rute mana yang paling efektif yang dapat dilalui. Pencarian rute terpendek dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan. Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan peta kertas semakin ditinggalkan dan beralih ke beberapa perangkat lunak yang menyediakan layanan pencarian tempat dan rute. Ada banyak model algoritma pencarian yang mendasari kerja dari perangkat lunak. Setiap algoritma pencarian memiliki keefektifan yang berbeda-beda. Kemudian, yang menjadi studi kasus dalam bahasan ini adalah perjalanan transportasi darat dengan menggunakan jalur bus yang ada di antara kota Pekalongan dan kota Jogja. Adapun jalur transportasi yang tersedia di antara kota Pekalongan dan kota Jogja ada 3. Jalur yang pertama yaitu Pekalongan, Wellery, Semarang, Magelang, kemudian Jogja. Yang kedua, Pekalongan, Wellery, Sukorejo, Temanggung, Magelang, kemudian Jogja. Jalur yang terakhir yaitu Pekalongan, Semarang, dan Jogja. Dari ketiga jalur di atas akan dilakukan pencarian jalur atau rute terpendek yang harus ditempuh dari kota asal ke kota tujuan. Selanjutnya, untuk ulasan metode penelitian dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Anlin Pradana. Metode penelitian. Pada penelitian ini, akan ada 3 algoritma atau metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan rute terpendek yang harus ditempuh dari kota asal ke kota tujuan, yaitu metode depth first, metode breadth first, dan metode hill climbing. Metode pertama yang akan dibahas adalah metode depth first. Metode ini mengeksplor setiap kemungkinan cabang yang mungkin akan menjadi sebuah solusi sebelum mengeksplor ke cabang lain. Cara kerja pencarian dengan metode depth first diilustrasikan seperti pada animasi berikut. Penelusuran akan selalu dimulai dari cabang kiri terlebih dahulu hingga mencapai node terakhir, kemudian meneruskan pencarian ke sebelah kanan hingga mencapai node terakhir, dan begitu seterusnya hingga semua titik diperiksa atau hingga titik tujuan ditemukan. Metode selanjutnya adalah metode breadth first. Metode ini melakukan penelusuran di setiap titik pada kedudukan titik pada level yang sama. Cara kerja pencarian dengan metode breadth first diilustrasikan seperti pada animasi berikut. Pada animasi ini terdapat 4 level, yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3. Pencarian akan dimulai pada level 0 terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke level 1, kemudian ke level 2, dan begitu seterusnya hingga titik tujuan ditemukan atau setiap titik telah diperiksa. Metode selanjutnya adalah metode hill climb. Metode ini akan mencari jalan yang lebih pintas untuk mencapai tujuannya. Pada gambar berikut, diilustrasikan A sebagai titik asal, dan E adalah titik tujuan. Terdapat 3 jalur untuk dapat mencapai titik E, yaitu ABDE, ADE, dan ACDE. Kemudian, ketiga jalur ini akan dibandingkan satu sama lain untuk mendapatkan rute yang paling sedikit cost yang dikeluarkan, tergantung dari informasi yang diberikan. Pertama-tama, ketiga metode di atas akan diuji terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan traveling salesman problem.
Traveling salesman problem adalah permasalahan seorang salesman traveling yang harus melakukan kunjungan ke sejumlah kota tepat satu kali dalam menjajakan produknya. Tujuan dari traveling salesman problem adalah untuk mencari rute perjalanan sama kota dengan total bobot minimum. Contoh dalam kehidupan nyatanya adalah seperti seorang kurir yang akan mengirim paket ke beberapa alamat. Dan pastinya, kurir ini mau mendapatkan rute tersingkat atau terpendek untuk mengantarkan paketnya itu. Setelah itu, ketiga metode tersebut telah dilakukan. Selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan metode manakah yang menunjukkan performa terbaik dalam menyelesaikan persoalan pencarian rute terpendek. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah metode depth first. Untuk menguji algoritma depth first, kita akan menggunakan dua poin pencarian, yaitu poin pencarian 1 dan poin pencarian 2. Hasil yang didapatkan adalah, jika menggunakan poin pencarian 1, rute yang didapatkan adalah Pekalongan, Weleri, Semarang, Jogja, dengan jarak 200. Sedangkan, jika menggunakan poin pencarian 2, rute yang didapatkan adalah Pekalongan, Weleri, Sukoharjo, Temanggung, Magelang, Jogja, dengan jarak 240. Nah, dari hasil yang diperoleh, didapatkan sebuah kelemahan, yakni, jika susunan poin pencarian dibuat sedemikian rupa, sehingga not terakhir setiap cabang mempunyai goal atau tujuan, maka rute yang ditemukan pasti rute yang paling kiri. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa cara kerja dari algoritma depth first adalah memeriksa cabang kiri terlebih dahulu sebelum mengeksplor ke cabang lain. Sehingga, jika tujuan atau titik yang dicari ada di sebelah kiri, maka hasilnya adalah rute yang paling kiri. Kemudian, yang kedua adalah metode breadth first dan metode high claim. Kita menggunakan dua poin pencarian untuk menguji algoritma breadth first dan algoritma high claim. Keduanya menghasilkan rute yang sama, yaitu rute Pekalongan, Semarang, Jogja dengan jarak 220. Rute ini didapatkan melalui proses penjelajahan tiap tingkat level. Jika kota tujuan ditemukan, maka proses akan berhenti pada level tersebut. Jika tujuan belum ditemukan, maka lanjut pada level selanjutnya. Dari pohon ini akan diperiksa level tertingginya terlebih dahulu. Kota yang ditemukan adalah kota Pekalongan, maka lanjut ke level selanjutnya. Di level ini ditemukan kota Weleri dan Semarang. Keduanya bukan kota tujuan, maka lanjut ke level selanjutnya. Ketika ditelusuri, pada level ini ditemukan kota tujuan, yaitu kota Jogja. Maka pencarian akan berhenti dan didapatkanlah rute Pekalongan, Semarang, Jogja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah menguji ketiga algoritma tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma terbaik untuk mendapatkan rute terpendek dan paling efektif yang diterapkan pada jalur transportasi yang tersedia adalah metode breadth first dan metode hill climbing. Sedangkan algoritma terbaik untuk mendapatkan titik-titik kota yang paling optimal untuk disinggahi ketika melakukan perjalanan dari kota asal ke kota tujuan adalah metode depth first. Kemudian, saran untuk paper ini, diharapkan metode atau algoritma pencarian rute ini bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa menjadi lebih efektif dan dapat digunakan oleh orang banyak dalam bentuk aplikasi Android. Sekarang masuk ke ulasan untuk paper aplikasi graf dalam rekayasa perangkat lunak. Dan yang akan membawakan ulasan latar belakang dan studi kasus paper kedua adalah Nadira. Baik, selanjutnya saya akan mengulas jurnal paper yang kedua yang berjudul Aplikasi Graf dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Latar belakang. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing dengan segala tuntutannya. Dalam hal ini, komputer sebagai alat multifungsi yang dapat membantu dan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mengerjakan sesuatu. Agar komputer dapat bekerja sebagaimana mestinya, diperlukan desain objek atau proses dengan sekumpulan instruksi atau program. Sekumpulan instruksi atau program komputer yang dapat diproses dan dibaca oleh komputer disebut sebagai perangkat lunak atau software. Proses menerjemahkan kebutuhan pemakai menjadi kebutuhan perangkat lunak disebut sebagai rekayasa perangkat lunak. Dalam proses ini, perlu adanya pengujian program dengan dua metode pendekatan, yaitu white box dan black box. Di makalah ini akan dibahas mengenai pengujian white box dengan teknik pengujian jalur dasar atau basis path testing. Salah satu langkah pentingnya ialah dengan menggambarkan graf alir atau flow graph berdasarkan algoritma struktur program.
Maka dari itu, penulisan ini dibuat untuk mendeskripsikan peranan graf dalam rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam pengujian program. Studi kasus. Yang menjadi studi kasus dalam bahasan kali ini adalah pengujian algoritma struktur program dari sebuah prosedur pencarian biner dan pencarian nilai rata-rata. Algoritma struktur program tersebut diperiksa dan dianalisis dengan menggunakan basis path testing. Apakah ada kode program yang salah atau tidak? Selanjutnya, ada ulasan mengenai metode penelitian yang akan dipresentasikan oleh Wilda. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pengujian white box menggunakan pengujian jalur dasar atau basis path testing. Pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan rancangan secara detail, sehingga dapat membagi pengujian ke beberapa kasus uji. Pengujian jalur dasar basis path testing merupakan salah satu teknik pengujian white box yang memungkinkan penguji dapat mengukur kompleksitas logis dari rancangan prosedur dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menetapkan himpunan basis dari semua jalur eksekusi. Langkah pertama, kita menggambarkan graf alir atau flow graph berdasarkan algoritma struktur program, di mana aliran kontrol logika dimodelkan dengan graf berarah dengan simpul menyatakan pernyataan atau kondisi yang dievaluasi dan sisi menyatakan aliran kontrol logika ke pernyataan atau kondisi berikutnya. Lalu langkah kedua, menentukan kompleksitas logis dari struktur program dengan menentukan banyaknya jalur dasar dalam himpunan basis program. Setelah itu, langkah ketiga, mendefinisikan kasus uji untuk setiap jalur dasar atau basis path yang telah ditentukan. Pada bagian akhir makalah ini, berikan hasil percobaan pengujian jalur dasar yang diaplikasikan pada algoritma suatu program. Dan untuk ulasan pembahasan paper ini akan dibawakan oleh Nadira dan Wilda. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pembahasan. Graf. Graf adalah himpunan titik-titik yang disebut simpul atau node dan dihubungkan oleh sisi atau edge. Kita bisa lihat di layar, gambar tersebut menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai simpul dan garis yang menghubungkan simpul-simpul tersebut disebut sisi. Graf alir. Graf alir atau flow graph digunakan untuk mempresentasikan aliran kontrol logika dari sebuah struktur program, yaitu yang menggambarkan jalur eksekusi. Kita bisa lihat di gambar tersebut menunjukkan notasi struktur kontrol pada flow graph yang menggambarkan sequence, if, while, until, dan case. Selanjutnya, kita bisa lihat di layar, gambar tersebut menunjukkan konversi dari flow chart ke flow graph. Kita bisa lihat di situ ada simpul 1, 2,3, 4,5, hingga 11. Simpul tersebut mempresentasikan perintah dari prosedur. Kemudian ada garis-garis yang menghubungkan antara simpul, yang disebut dengan sisi, yang menggambarkan aliran kontrol logika. Kemudian, region atau R, kita bisa lihat di gambar tersebut ada R1 hingga R4, adalah daerah yang dibatasi oleh sisi dan simpul. Kemudian, tambahannya ada predikat node atau P, adalah simpul yang memuat keputusan bercabang atau yang memiliki lebih dari satu sisi. Kemudian, rekayasa perangkat lunak adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software dapat berupa program atau prosedur. Sebelum akhirnya perangkat lunak ini dapat membantu menyelesaikan suatu masalah atau untuk melihat kualitas dari perangkat lunak, perlu adanya pengujian. Salah satu metode pengujiannya adalah pengujian white box dengan teknik pengujian jalur dasar atau basis path testing. Kompleksitas siklomatis. Kompleksitas siklomatis adalah matriks yang memberikan pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitas logis suatu program. Dalam konteks pengujian jalur dasar, hasil kompleksitas siklomatis digunakan untuk menentukan banyaknya jalur dasar dan memberi batas atas untuk memastikan bahwa seluruh perintah telah dieksekusi setidaknya satu kali. Kompleksitas siklomatis atau logis dapat disebut dengan VG untuk graf alir G. Dapat ditentukan dari salah satu pendekatan berikut. 1. Banyaknya region atau daerah. 2. H dikurang node ditambah 2 atau sisi dikurang simpul ditambah 2. Dan yang ketiga, predikat node ditambah 1. Jalur dasar atau basis path. Dalam konteks graf alir, sebuah jalur disebut sebagai jalur dasar apabila jalur tersebut memiliki minimal satu buah simpul yang belum pernah dilalui oleh jalur yang sudah didefinisikan sebelumnya.
Kasus uji. Kasus uji adalah serangkaian langkah pengujian yang dilakukan pada sistem untuk memverifikasi output atau pengeluaran yang diharapkan. Untuk pengujian aplikasi 1, yaitu prosedur pencarian biner. Pertama, harus dilakukan identifikasi simpul pada algoritma. Dari gambar tersebut, diperoleh 11 simpul. Setelah mengidentifikasi simpul, gambar graf alert berdasarkan simpul yang diperoleh. Sehingga didapatkan hasil dengan region sama dengan 5, lalu node atau simpul 11, edge atau sisi 14, dan predicate node 4. Setelah mendapatkan unsur-unsur sebelumnya, maka hitung nilai kompleksitas logis atau VG. Pertama, VG itu sama dengan banyaknya region, R sama dengan 5. Lalu yang kedua, VG sama dengan sisi dikurangin simpul tambah 2, yaitu 14 minus 11 tambah 2 sama dengan 5. Lalu yang ketiga, VG sama dengan predicate node tambah 1, yaitu 4 tambah 1 sama dengan 5. Berdasarkan VG ada 5 jalur dasar yang harus diidentifikasi. Jalur dasar yang terbentuk yaitu dari data sebelumnya diperoleh hasil uji jalur dasar. Yang pertama yaitu jalur 1 dengan tab in kosong, yang artinya tidak ada input dalam jalur 1. Lalu nilai n yang mengikuti jumlah komponen pada tab in yaitu 0. Lalu x di sini diisi dengan nilai integer yang sembarang karena tidak ada input. Lalu menghasilkan expected result minus 1 atau tidak ada. Lalu pada program aplikasi 2, yaitu prosedur pencarian nilai rata-rata. Pertama-tama kita lakukan identifikasi simpul pada algoritma, sehingga dapatkan 13 simpul pada algoritma. Setelah mengidentifikasi simpul-simpul, maka gambar graf alert berdasarkan simpul yang diperoleh. Lalu dapatkan hasil dengan region sama dengan 6, node atau simpul sama dengan 13, edge atau sisi sama dengan 17, dan predicate node sama dengan 5. Setelah memperoleh beberapa unsur yang diperlukan, hitung nilai kompleksitas logis atau VG, dimana yang pertama VG itu sama dengan banyaknya region, yaitu 6. Lalu yang kedua, VG sama dengan sisi dikurangin simpul ditambah 2, yaitu 17 minus 13 tambah 2 sama dengan 6. Lalu yang ketiga, VG sama dengan predicate node tambah 1, yaitu 5 tambah 1 sama dengan 6. Berdasarkan VG, ada 6 jalur dasar yang harus diidentifikasi. Jalur dasar atau basis path yang terbentuk. Lalu hasil kasus uji di jalur dasar. Untuk jalur 1 dengan n minimal 5 dan n maksimal 10. Lalu dan asumsi n1 sama dengan 6, n2 sama dengan 3, n3 sama dengan 12, n4 sama dengan 8, n5 sama dengan minus 999. Dengan jumlah total valid yaitu n di antara 5 sampai 10, yaitu terdapat pada n1 dan n4. Dengan total n1 ditambah n4 sama dengan 6 tambah 8, yaitu 14. Lalu untuk rata-rata yaitu total dibagi total valid, 14 bagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya adalah kesimpulan. Makalah atau paper ini mendeskripsikan peranan graf dalam rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam hal pengujian program. Setelah menggunakan metode white box dengan menggunakan pengujian jalur dasar atau basis path testing, dapat disimpulkan bahwa graf berarah digunakan untuk memodelkan aliran kontrol logika yang digunakan dalam suatu bahasa pemrograman. Ukuran kompleksitas dalam graf dapat digunakan untuk mengukur kompleksitas logis dari struktur program. Kemudian, saran untuk paper ini. Diharapkan pada penulisan berikutnya perlu ditambahkan pendeskripsian aplikasi graf dalam pengujian black box yang tidak diperlukannya akses kode serta lebih efisien dalam segmen kode besar. Dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian video presentasi kami, kelompok 6. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.